Di sini perkenalkan, nama saya Sakina. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa analisis dalam rasio dan memaparkan tentang laporan keuangan Eldin Manufacturing Company. Baik, beberapa analisis rasio keuangan yang ada, yang pertama itu rasio likuiditas, yang kedua rasio leverage utang atau utang keuangan, yang ketiga rasio campuran, yang keempat rasio aktivitas, yang kelima yaitu rasio profitabilitas. Baik, dapat kita lihat laporan neraca dan laporan laba Eldin Manufacturing Company dalam rupiah. Dari laporan tersebut, kita dapat melihat rasio likuiditas. Yang pertama itu rasio lancar, di mana dengan rumus aktiva lancar per kewajiban jangka pendek. Bagi Eldin Manufacturing Company, rasio akhir tahun 2012 adalah 2.241 US per 8.823 US, sama dengan 2,72. Rasio di atas menunjukkan rasio lancar Eldin di atas rasio median untuk industrinya sebesar 2,1 atau the risk management equation statement students. Bisa diinterpretasikan bahwa setiap US hutang dijamin oleh 2,72 US aktiva lancar. Yang kedua yaitu rasio lancar, di mana rumusnya yaitu aktiva lancar dikurang persediaan per kewajiban jangka pendek, atau sama dengan 2.241 dikurang 1.329 US per 823 US, sama dengan 1,11. Rasio cepat Eldin agak di atas rata-rata median industrinya yaitu 1,1, yang menunjukkan sejajar dengan industrinya. Bisa diinterpretasikan bahwa setiap US 1 hutang dijamin oleh 1,1 rupiah aktiva lancar di luar persediaan. Yang kedua itu rasio leverage atau utang keuangan. Yang pertama yaitu rasio utang terhadap ekuitas dengan rumus total utang per ekuitas pemegang saham, atau 1.454.54 per 1.796 US, sama dengan 0,81. Rasio di atas memberitahukan bahwa para kreditur memberikan 81 sen pendanaan untuk setiap US 1 yang diberikan oleh pemegang saham. Median industrinya yaitu 0,80. Jadi Eldin sejalan dengan industrinya sehingga tidak akan mengalami kesulitan dengan para kreditur karena rasio utang yang besar. Yang kedua yaitu rasio utang terhadap total aktiva dengan rumus total utang per total aktiva, atau sama dengan 1.454 US per 3.250 US, sama dengan 0,45. Rasio ini menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. Rasio di atas bisa diinterpretasikan 45% dari aktiva perusahaan didanai oleh utang dari berbagai jenis sementara sisanya 55% pendanaan berasal dari ekuitas pemegang saham. Yang ketiga itu rasio cakupan atau coverage ratio dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak per beban bunga, atau 400 US dibagi
per 85 US sama dengan 474,71. Semakin tinggi rasionya, semakin besar kecenderungan perusahaan dapat membayar pembayaran bunganya tanpa kesulitan. Dengan median industrinya 4,0, kemampuan Eldin untuk membayar bunga tahunan 4,71 kali dan dari penghasilan operasional atau EBIT menunjukkan margin keamanan yang baik. Baik, yang keempat yaitu rasio aktivitas. Dibagi menjadi 5. Yang pertama itu rasio perputaran piutang dengan rumus penjualan kredit tahunan bersih per piutang atau 3.992 US per 678 US sama dengan 5,89. Rasio ini memberi tahu kita berapa kali piutang usaha telah berputar atau menjadi kas. Selama tahun tersebut, semakin tinggi perputaran, semakin pendek waktu antara penjualan kredit dengan penagihan tunainya. Bagi Eldin, piutang berputar 5,89 kali selama tahun 2012. Media industri adalah 8,1 yang menggambarkan piutang Eldin cukup rendah perputarannya. Hal ini merupakan indikasi kurangnya kebijakan penagihan dan sejumlah tagihan jatuh tempo masih terdapat dalam catatan perusahaan. Yang kedua yaitu rasio perputaran piutang dalam hari. Dengan rumus hari dalam setahun per perputaran piutang sama dengan 365 per 5,89 sama dengan 62 hari. Bagi Eldin yang berperputaran piutang 5,89, rata-rata waktu penagihan adalah 62 hari. Sementara perputaran industri adalah 8,1. Rata-rata waktu penagihan industri adalah 365 per 8,1 sama dengan 45 hari. Yang ketiga yaitu rasio perputaran persediaan dengan rumus harga pokok penjualan per persediaan atau sama dengan 2.680 per 1.329 US sama dengan 2,02 per 2,02. Perputaran persediaan Eldin sebesar 2,02 sangatlah berbeda dengan median rasio perputaran industrinya sebesar 3,3. Perbandingan yang kurang baik ini memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut kurang efisien manajemen persediaannya atau Eldin menahan stok persediaan yang sangat banyak. Yang ketiga yaitu rasio perputaran persediaan dalam hari dengan rumus jumlah hari dalam setahun per perputaran persediaan atau sama dengan 365 per 2,02 sama dengan 181 hari. Angka ini memberikan berapa hari rata-rata sebelum persediaan diubah menjadi piutang melalui penjualan. Jika kita mengubah median perputaran persediaan industrinya 3,3 dalam satuan hari, hasilnya 365 per 3,3 sama dengan 111 hari. Jadi, Eldin rata-rata 70 hari lebih lambat dalam mengubah persediaannya daripada perusahaan lainnya. Yang terakhir yaitu rasio perputaran total aktiva dengan rumus penjualan bersih per total aktiva sama dengan 3.992 US per 3.250 US sama dengan 1,23. Eldin menghasilkan pendapatan penjualan per $1 investasi kurang dari media industrinya sebesar 1,66. Rasio perputaran aktiva memberitahu efisiensi relatif penggunaan total aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Adapun yang terakhir yaitu rasio profitabilitas.
Profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan yang pertama yaitu rasio margin laba kotor dengan rumus penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan per penjualan bersih atau sama dengan 1.312 US per 3.992 US sama dengan 32,9%. Margin laba kotor Eldin secara signifikan berada di atas media industrinya sebesar 23,8 hingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara relatif kurang efektif dalam memproduksi dan menjual produksi atas biaya yang dikeluarkan. Yang kedua yaitu rasio margin laba bersih dengan rumus laba bersih setelah pajak per penjualan bersih sama dengan 201 US per 3.952 US sama dengan 5,04%. Bagi Eldin, 5 sen dari setiap $1 penjualan membentuk laba setelah pajak. Margin laba bersih Eldin di atas media margin laba bersih industrinya 4,7%, yang menunjukkan perusahaan tersebut memiliki tingkat relatif profitabilitas penjualan yang lebih tinggi daripada kebanyakan perusahaan lainnya di industri yang sama. Yang kedua yaitu profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Yang pertama yaitu tingkat pengembalian atas investasi atau return on investment ROI dengan rumus laba bersih setelah pajak per total aktiva sama dengan 201 US per 3.250 US sama dengan 6,18%. Rasio ini kurang bagus perbandingannya dengan nilai median industrinya sebesar 7,8%. Profitabilitas yang lebih tinggi per $1 penjualan, tetapi pengembalian atas investasi yang akan lebih rendah dari industrinya menginformasikan bahwa Eldin menggunakan lebih banyak aktiva untuk menghasilkan $1 penjualan daripada perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Yang kedua yaitu tingkat pengembalian atas ekuitas atau return on equity atau ROE dengan rumus laba bersih setelah pajak per ekuitas pemegang saham sama dengan 201 US per 1.796 US sama dengan 11,19%. ROE yang tinggi mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. ROE Eldin berada di bawah median pengembalian untuk industrinya atau sebesar 14,4%. Dari penjelasan rasio di atas dapat kita simpulkan bahwa rasio keuangan pilihan dari Eldin Manufacturing Company untuk tahun fiskal 2010 sampai 2012 yaitu dengan likuiditas 2020 2,19, 2011 2,80 dan 2012 2,7. Terdapat perbandingan dengan industri 2020 yaitu 2,10. Rasio lancar 2010 1,30, 2011 1,23, 2012 1,11 dan memiliki perbandingan 1,10. Rasio leverage yaitu rasio utang terhadap ekuitas pada tahun 2010 0,76 dan 2011 0,81 dan 2012 0,81. Terdapat perbandingan 0,80. Sedangkan rasio total utang terhadap aktiva pada tahun 2010 0,43, 2011 0,45, 2012 0,45 dan
terdapat perbandingan di 2012 0,44. Rasio cakupan bunga pada tahun 2010 5,95, 2011 5,43, dan 2012 4,71. Terdapat perbandingan pada median industri 2012 yaitu 4,00. Aktivitas rata-rata waktu penagihan pada tahun 2010 55 hari, 2011 73 hari, dan 2012 62 hari. Median industri pada tahun 2012 terdapat perbandingan 45 hari. Perputaran persediaan dalam hari 136 hari. Pada 2010 136 hari, 2011 180 hari, dan 2012 181 hari. Dan terdapat median industri 2012 terdapat perbandingan 111 hari. Perputaran total aktiva pada tahun 2010 1,25, 2011 1,18, 2012 1,23, dan terdapat perbandingan pada tahun sebelumnya dan tahun 2012 yaitu 1,66. Perputaran yang terakhir itu rasio profitabilitas. Margin laba kotor 30 pada tahun 2010 30,6%, 2011 32,8%, dan 2012 32,9%, dan terdapat perbandingan yaitu 23,8%. Margin laba bersih 4,90% pada tahun 2010, 2011 5,32%, 2012 5,4%, dan terdapat perbandingan 4,70%. ROI 6,13% pada tahun 2010, sedangkan 2011 6,29%, 2012 6,19%, dan terdapat perbandingan 7,80%. ROE pada tahun 2010 10,78%, 2011 11,36%, 2012 11,19%, dan terdapat perbandingan 14,4%. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.